Karena ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Lihatlah bagaimana Wahabi ini bingung terhadap Imam Syafi'i ketika membagi bid'ah. Seolah-olah si Basalamah ini lebih paham dari Imam Syafi'i. Bahkan Ibnu Baz dalam kitabnya dengan tidak berakhlak mengatakan wajah ro'a Syafi'i. Kelancangan Imam Syafi'i adalah membagi bid'ah jadi dua. Padahal Nabi mengatakan semua sesat. Wahai Sobat Warul, apakah kalian akan diam ketika guru besar Imam Syafi'i dicela oleh Wahabi? Selangkah pun saya tidak akan mundur. Ini ya, benar membagi bid'ah menjadi dua. Dan Ibnu Qayyim membagi bid'ah menjadi dua. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membagi bid'ah menjadi dua, maka kita tidak menerima ucapan tersebut. Hebat ente mas, ente langsung belajar ke Rasul, nggak usah taklid-taklid mas, apalagi ke Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Ibnu Taimiyah memang membagi bid'ah menjadi dua, dan bid'ah dhalalah yang Ibnu Taimiyah sampaikan juga sangat berbeda dengan bid'ah yang diteriak-teriak oleh Wahabi sekarang. Kami akan kasih narasi lengkapnya Ibnu Taimiyah nanti. Lalu ada kelompok namanya Salafi Wahabi, nggak mau bid'ah hasanah. Loh, ini masalah ini, bid'ah hasanah ini persoalan sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, amma ba'du. Seperti biasanya saudara-saudara, kami akan mengkonter perkataan Wahabi dengan perkataan mereka sendiri atau dengan pernyataan kaumnya, bahkan dengan pernyataan ulama rujukan mereka sendiri. Baik Sobat Warul, kali ini kita akan memberi pelajaran atas kelantangan junjungan Wahabi yaitu Ibnu Baz yang menuduh Imam Syafi'i sebagai orang yang lantang melawan Nabi ketika membagi bid'ah hasanah. Inilah betapa buruknya akhlak Wahabi terhadap ulama-ulama salaf. Yang saya heran di sini, Khalid Basalamah yang anak kemarin sore juga berani menyalahkan Imam Syafi'i. Astagfirullah. Padahal Ibnu Taimiyah juga membagi bid'ah. Namun Sutad Wahabi yang saya tidak tahu namanya menolak pernyataan Ibnu Taimiyah dengan dalih langsung kembali ke Nabi. Baik, kita simak dulu video Khalid Basalamah. Karena ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contoh. Nah, di video ini Basalamah menolak bid'ah hasanah. Dia bingung dengan orang yang membagi bid'ah. Sok bergaya ente, memang nggak ada ilmunya ente, gimana nggak bingung? Anda tahu siapa yang bagi bid'ah? Imam Syafi'i mas, juga Ibnu Taimiyah junjungan Anda sendiri mas, juga Imam Nawawi, Is bin Abdissalam dan banyak lagi mas bro. Ente siapa mas berani menyalahkan imam-imam besar? Inilah sebabnya ente taklid buta terhadap Albani dan Ibnu Baz. Pernyataan Basalamah ini senada dengan pernyataan Ibnu Baz dalam kitabnya Hazihi Mafahimuna. Di kitab ini Ibnu Baz dengan tanpa akhlak menuduh Imam Syafi'i melawan Rasul. Ibnu Baz membuka kitabnya dengan narasi mayahdillah fala mudhillalah hingga wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lalu Ibnu Baz melanjutkan dalam narasinya, hadza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukima bi annal bid'ata kullaha dhalalatun. Inilah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghukumi semua bid'ah adalah sesat. Lalu beliau ini melanjutkan wajar Asy-Syafi'i, dan suatu kelancangan Asy-Syafi'i adalah membagi bid'ah menjadi dua, yaitu hasanah dan sayyi'ah. Narasi ini jelas sangat menyudutkan peran Imam Syafi'i sebagai ulama yang banyak dianut oleh ulama Nusantara, bahkan dunia. Ini jelas-jelas penghinaan dan tuduhan yang sangat keji terhadap Imam Syafi'i, seolah-olah Imam Syafi'i menentang Rasulullah. Astagfirullah. Sekelas Imam Syafi'i saja ditahzir oleh Wahabi. Tapi yang anehnya Wahabi tidak mentahzir Ibnu Taimiyah yang juga membagi bid'ah. Itu karena mereka sudah menempatkan Ibnu Taimiyah pada makam kerasulan. Na'udzubillah. Ya ma'syaral muslimin, Sobat Warul yang dimuliakan Allah, ada satu video dari Sutad Wahabi yang menolak pendapat Ibnu Taimiyah. Ini dia videonya. Ibnu Taimiyah benar membagi bid'ah menjadi dua. Dan Ibnu Qayyim membagi bid'ah menjadi dua. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membagi bid'ah menjadi dua, maka kita tidak menerima ucapan tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Nah, Wahabi ini menolak mentah-mentah jika Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab membagi bid'ah hasanah, dan katanya dia tidak diajarkan untuk taklid tapi langsung kembali ke Nabi.
Saya sih respect sama Wahabi ini berani menolak Ibnu Taimiyah dan langsung berguru kepada Rasul. Dan Wahabi ini lebih paham perkataan Nabi karena memang dia langsung berguru sama Nabi. Saya suka dengan gayanya, jelas gak cuma omongan belaka. Dia berani menolak Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Beda dengan Wahabi-Wahabi yang lain yang ngakunya kembali ke Quran hadis, tapi nyatanya taklid buta terhadap Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Albani, Utsaimin dan lainnya. Lalu benarkah Ibnu Taimiyah membagi bid'ah? Dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz 20 halaman 163, Ibnu Taimiyah mengatakan wa ma khalafan nusus fa huwa bid'atun bi ittifaqil muslimin. Pandangan yang menyalahi nas adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sedangkan pandangan yang tidak diketahui menyalahi nas terkadang tidak dinamakan bid'ah. Lalu beliau mengutip pernyataan Imam Syafi'i untuk memperkuat pendapatnya. Faqala Syafi'i al-bid'atu bid'atani. Imam Syafi'i berkata bid'ah itu ada dua. Pertama, bid'ah yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan asar sebagian sahabat Rasulullah. Ini disebut dengan bid'ah dhalalah. Kedua, bid'ah yang tidak menyalahi hal tersebut. Ini terkadang disebut bid'ah hasanah berdasarkan perkataan Umar, inilah sebaik-baik bid'ah ketika menghimpun Al-Quran. Pernyataan Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal dengan sanad yang sahih. Nah, pandangan Ibnu Taimiyah tersebut sangat bertentangan dengan pandangan Wahabi yang menolak adanya bid'ah hasanah. Ya ma'asyiral muslimin, sobat warul yang dirahmati Allah, daripada bingung dengan sutat-sutat Wahabi, mending kita simak pernyataan Kiai Idrus Ramli. Lalu ada kelompok namanya Salafi Wahabi, gak mau bid'ah hasanah. Loh, ini masalah ini, bid'ah hasanah ini persoalan sudah selesai. Abu Bakar berkata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Berarti bid'ah. Menghimpun Al-Quran. Lalu kata Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah itu baik. Berarti hasanah. Berarti penghimpunan Al-Quran bid'ah hasan. Dan sahabat setuju, berarti bid'ah hasan. Nah, di sini Kiai dengan jelas menerangkan tentang hadis perhimpunan Al-Quran. Sudah jelas ini tidak pernah dilakukan Nabi dan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Ini jelas-jelas bid'ah di mata kaum Wahabi. Dan penghimpunan Al-Quran ini adalah ibadah, bukan sarana. Karena dengan menghimpun Al-Quran, sahabat Nabi ketika itu mendapat pahala yang besar karena telah menjaga kemurnian Al-Quran. Maka runtuhlah rumus sebagian Wahabi yang mengatakan bid'ah hasanah khusus sarana, tidak dalam ibadah. Apakah kalian juga menganggap Sayyidina Umar telah lancang karena mengatakan bid'ah hasanah? Apakah kalian berani menganggap ini juga termasuk bid'ah yang sesat? Kalau kalian konsisten, silahkan bid'ahkan perkara ini. Berani tidak kalian bilang kami tidak ikut sahabat, tapi kami langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tidak taklid terhadap sahabat Nabi? Berani atau tidak kalian? Kalau nggak berani, ya sudah, jangan sok-sokan teriak bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.